inspirasi profesi atau cita-cita. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Saatnya kita dengarkan Kelas Inspirasi hanya di RRI. 1, 2, 3, kelas dimulai. 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Kelas Inspirasi kembali hadir menemani kamu dari jam 10 sampai nanti di jam 11 siang. Dan hari ini buat kamu nih yang penasaran banget bagaimana sih profesi seorang dosen, atau mungkin kamu pengen jadi dosen, kita akan sedikit mengulik menjadi seorang dosen. Kamu juga nanti bisa tanya-tanya nih di line interaktifnya Pro 2, bisa by SMS ataupun WhatsApp di 0811 691 5502, atau juga bisa di line telepon di 0778 463 371. Hari ini sudah ada dosen yang hadir bersama dengan kita, yaitu ada Bapak Tubagus Pamungkas SSI MSc. Nanti kita bakalan kulik nih ceritanya Pak Bagus dari awal jadi dosen sampai dengan sekarang, atau hambatan, keluh kesah, dan tips-tips. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Kelas Inspirasi bersama dengan Pro 2 RRI Batam. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Pro 2 FM, suara kreativitas. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Sampai kapan pandemi ini akan berakhir, kita tidak tahu. Dalam tatanan kehidupan baru, pemandangan orang memakai masker jadi hal yang biasa. Konsep tatanan kehidupan baru ini memang salah satu yang ditekankan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Salah satu yang harus diperhatikan dalam tatanan kehidupan baru adalah mendidik, melibatkan, dan memberdayakan masyarakat untuk hidup di bawah tatanan kehidupan baru. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pengen jadi dokter Atau pengen jadi pilot? Semua akan dibahas di Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai 11. Kelas Inspirasi bersama RRI Batam. Kembali lagi di Kelas Inspirasi bersama dengan RRI Batam di Pro 2 FM yang disiarkan langsung di lantai 3 Gedung Geraha Pena Batam Center dan mengudara di frekuensi 105,5 FM. Nah, tadi kan udah Denok singgung nih dari awal kalau pagi ini nih kita bakalan kulik profesi seorang dosen, dan juga sudah hadir bersama dengan saya. Sudah tersambung di line telepon RRI Batam, ada Bapak Tubagus Pamungkas SSI MSc sebagai dosen statistika Universitas Riau Kepulauan. Aku mau sapa dulu deh. Halo, selamat pagi Pak Bagus. Pak Bagus? Baik, kita akan coba hubungi kembali untuk narasumber kita di pagi hari ini. Yang penting nih ya, sahabat kreatif. Jadi nanti kalau kamu seumpama ada pengen tahu nih, jadi dosen itu susah nggak sih? Ribet nggak sih untuk profesi menjadi seorang dosen? Atau mungkin akan banyak hal, tantangan-tantangan yang dihadapi nggak sih menjadi seorang dosen gitu? Kamu pengen tahu tipsnya, kamu pengen tahu gimana caranya, kamu pengen tahu keluh kesah seorang dosen, kamu bisa lontarkan pertanyaan kamu di line interaktif Pro 2, bisa di line SMS dan juga WhatsApp di 0811 691 5502, atau juga bisa di line telepon di 463 371. Kita sudah kembali tersambung bersama dengan Bapak Tubagus Pamungkas. Coba kita sapa lagi. Selamat pagi Pak Tubagus. Iya, selamat pagi Denok. Halo Bapak, apa kabar? Iya, sehat Denok. Denok sehat ya? Sehat dong, harus tetap sehat kita ya Pak ya. Iya, sehat dan semangat ya. Sehat dan semangat. Nah, iya. Pak Bagus, ini kan kita mau sedikit mengulik nih profesi seorang dosen, menjadi seorang dosen. Tapi boleh tahu dong, ini sejak kapan sih Pak Tubagus jadi seorang dosen Pak? Kalau jadi dosen dulu lulus S1 tahun 2006, kemudian 2007 bergabung. Pada saat itu saya masih S1 ya, jadi masih sistemnya kayak semacam asisten seperti itu. Oh, jadi asdos dulu ya? Iya. Okay. Kemudian tahun 2009 saya lanjut S2, 2012 fix menjadi dosen tetap seperti itu Denok. Termasuk cepat juga loh ya Pak, dari berarti pas waktu masih S1 udah nyambi gitu ya Pak ya?
Iya, baik. 2007 itu. Kemudian karena 2009 lanjut S2 kan, karena syarat dosen, apalagi sekarang gitu ya, minimal kan S2 kualifikasinya. Oh baik begitu. Nah ini awalnya kalau boleh cerita, emang Pak Tubagus dari awal cita-citanya emang pengen jadi dosen ya Pak ya? Iya, jadi sama seperti teman-teman pendengar Sobat Kreatif yang lainnya, ketika masih duduk di bangku SMA pasti punya sebuah rencana mau kuliah di mana, dan ketika sudah memutuskan mau kuliah di mana itu pasti akan ada sebuah cita-cita yang ingin digapai kan. Nah pada saat saya SMA saya ingin punya cita-cita, ada beberapa cita-cita pada saat itu memang. Boleh cerita apa aja tuh Pak awalnya pilihannya? Pada saat itu saya ingin bekerja di sektor perbankan, atau ingin bekerja di broadcasting, atau ingin jadi dosen pada saat itu. Oke. Jadi memang ketika perjalanan kuliah, ternyata saya lebih semacam kayak lebih semakin tertarik di dunia pendidikan seperti itu, Denok. Baik. Dulu awalnya Bapak kuliah ngambil apa sih Pak spesifikasinya? S1-nya di Fakultas MIPA, jurusannya matematika di Universitas Dasmar Surakarta di Kota Solo. Habis itu kemudian S2-nya matematika lagi, cuma pindah kampus di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Gadjah Mada. Baik. Apa yang membuat Bapak itu kok akhirnya magnetnya ini agak lebih menjurus ke dosen? Kan ada 3 pilihan tuh, kok akhirnya mantap, udah deh kayaknya yang mau diseriusin profesi dosen. Apa Pak pada saat itu? Iya, karena saya mikirnya melihat banyak dosen-dosen yang ketika sudah sangat-sangat senior ya, ketika usianya kepala 7, kepala 8 masih bisa berkarya, masih bisa memberikan kontribusi. Jadi ada juga, dan kebetulan saat ini saya juga kan masih sedang kuliah lagi nih. Baik. Lagi S3. Oke. Kuliah nyambi ngajar ya Pak ya. Ini tadi pagi sebenarnya ini kita talk show ini di sela-sela Bapak ngajar sebenarnya ya. Sudah selesai kebetulan. Sudah selesai. Jadi sekarang tentunya saya juga sebagai seorang mahasiswa program doktoral S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Baik. Seperti itu. Cuma ini kan karena lagi libur, sehingga kembali ke Batam, seperti itu, Deno. Oke. Susah nggak sih Pak untuk meniti karir menjadi seorang dosen, awal dari, kalau diceritain dari perjalanan karir Bapak pas waktu jadi asisten dosen, perjalanannya itu banyak sandungan nggak sih? Perjuangannya itu seperti apa sih Pak jadi dosen itu apa sih yang harus dilalui? Iya, yang jelas kalau kita akan meniti sebuah karir, pasti mungkin akan ada kerikil-kerikil yang harus kita lalui lah ya. Iya. Jadi memang prosesnya juga membutuhkan sebuah waktu, karena gini, seorang dosen itu kan punya sebuah jabatan fungsional ya, di luar struktural ada yang namanya jabatan fungsional, dan jabatan fungsional itu puncak karirnya adalah seorang guru besar atau yang terkenal dengan nama profesor. Baik. Nah, ketika kita menjadi seorang dosen, awalnya ini kan staf pengajar dulu nih. Staf pengajar, memang perjuangan kita cukup berat pada saat di staf pengajar. Misalkan tentu saja kita harus menjalankan yang namanya Tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Jadi kita juga mengabdi kepada masyarakat. Jadi memang kendala-kendala di awal, karena pada saat itu memang masih baru-baru menjadi seorang dosen, perlu penyesuaian. Jadi memang penyesuaiannya harus kita lakukan. Tentu saja yang kita lakukan adalah belajar dari senior-senior kita. Baik. Kemudian jabatan fungsional selanjutnya setelah staf pengajar itu adalah asisten ahli. Oke, asisten ahli itu ngapain sih Pak? Asisten ahli, jabatan fungsional seorang dosen ketika sudah menjalankan tugas sebagai seorang staf pengajar, biasanya sekitar 2 tahun, bisa mengajukan kenaikan jabatan fungsional menjadi seorang asisten ahli. Nah, setelah asisten ahli nanti akan ada pengajuan lagi menjadi seorang lektor. Dan lektor, kemudian lektor kepala, yang terakhir adalah profesor. Nah, seorang dosen pasti bisa dikatakan mempunyai sebuah orientasi, endingnya adalah ingin menjadi seorang guru besar atau profesor. Nah, itu perjalanan menuju seorang profesor pasti menemukan yang namanya tadi seperti disebut batu atau kerikil yang harus kita lalui, seperti itu, Denok. Tapi yang jelas sampai di posisi saat sekarang ini, kebetulan saya sudah di posisi lektor, tepatnya lektor 300. Memang dinamika memang harus kita lalui lah ya, Denok ya. Dinamika harus kita lalui, suka duka dan segala macam memang harus kita rasakan, karena memang sebagai seorang dosen yang terus dilakukan adalah upgrade ilmu, Denok. Baik.
terus selalu menambah wawasan juga ya Pak ya? Iya betul, jadi terus belajar gitu. Jadi memang ada perkembangan ilmu yang baru, kita harus mengikuti. Ada informasi, mungkin ada teori-teori baru yang bermunculan, kita harus juga mengikuti seperti itu, Deno. Baik. Nah ini itu kan kalau yang lagi pada masih awam nih Pak, pengen jadi dosen, tapi kayak nggak ngerti gitu, gimana sih caranya untuk meniti karir? Awalnya tuh harus ngapain? Apa harus pinter dulu, terus IPK-nya itu kan waktu di kampus tuh cum laude, baru bisa nanti itu meng-apply menjadi seorang dosen gitu? Apa seperti itu Pak? Sebenarnya tidak harus cum laude, Deno, tidak harus cum laude, cuma memang kalau memang bisa ya cum laude, tapi memang kalau misalkan tidak cum laude tapi punya passion, punya keinginan menjadi seorang dosen, bisa aja. Mungkin gini langkah yang pertama dilakukan. Ketika sobat kreatif baru lulus SMA nih, menentukan dulu minatnya di mana. Kuliah S1 kan ya? Kuliah S1 tentu saja menentukan sebuah pilihan, saya harus memutuskan kuliah S1-nya di mana. Majornya apa gitu ya? Iya, sebuah universitas yang tentu saja mempunyai sebuah kualifikasi yang bagus. Misalkan terakreditasi. Kenapa harus memilih seperti itu? Karena orientasinya ingin jadi seorang dosen kan pasti akan melanjutkan ke S2. Jangan sampai sudah kuliah S1, ternyata ijazahnya nggak bisa digunakan untuk melanjutkan S2, kan sayang sekali. Oke, baik. Memang harus direncanain dari awal ya Pak ya? Betul, iya harus direncanakan dari awal. Jadi setelah memutuskan untuk S1, lanjut S2, nah ketika sudah bergelar master atau magister, itu kan sudah punya sebuah tiket nih untuk mendaftar sebagai seorang dosen. Jadi minimal berpendidikan S2. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 itu seorang dosen memang harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2. Jadi memang langkah awal yang harus dilakukan adalah punya orientasi dulu S1 dan S2 seperti itu. Jadi ini buat sahabat kreatif beneran nih yang sekarang baru mau kuliah, kalau emang beneran pengen cita-citanya jadi dosen, harus hati-hati ketika menentukan major yang diambil ya Pak ya untuk S1 iya, betul, ya. Benar. Nah, dan diusahakan juga S1 dengan S2-nya linear seperti itu. Oke. Ada nyambungnya gitu ya Pak, ada. Iya. Oke. Nah ini kalau dilihat kan ini kan Pak Tubagus ini adalah seorang dosen statistika. Emang dari awal suka ya Pak ya, yang berbau hitung-hitungan, terus logika seperti ini. Iya. Kebetulan saya terinspirasi dari guru SMA matematika saya itu guru yang sangat menyenangkan sekali. Jadi yang awalnya saya tidak suka matematika menjadi suka matematika karena gurunya sangat menarik mengajarnya dan sangat lembut. Kemudian membuat banyak siswa tertarik suka dengan matematika. Akhirnya karena saya suka matematika, saya memutuskan kuliah di matematika seperti itu, Denok. Baik. Jadi itu juga jadi kunci nih. Harus yang kita sukain juga. Jadinya benar-benar ilmunya tuh nyerap gitu ya Pak ya. Iya. Terserap dan juga bisa disalurkan dengan baik dan benar. Berawal dari suka. Biar passionnya itu kerasa gitu ya Pak Bagus. Betul. Ya. Nah ini buat sahabat kreatif yang pengen tanya-tanya nih, mumpung udah ada langsung dosennya, pengen kamu memang beneran pengen jadi dosen, pengen ngajar, tapi nggak tahu gimana caranya. Kamu pengen tahu tips-tipsnya dari Pak Tubagus nih, kamu bisa langsung kirimkan pertanyaan di line interaktif Pro 2 untuk line SMS dan juga WhatsApp di 0811 691 5502 atau di line telepon di 0778 463 371. Pak, kita rehat dulu sejenak boleh ya? Nanti kita lanjut lagi sambil kita tunggu pertanyaan dari sahabat kreatif. Oke, kita rehat dulu sejenak, kita dengerin dulu nih. Ada satu single dari Tiar Andini dengan Gemintang Hatiku, dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. RRI Pro 2. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini.
melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Pengen jadi dokter? Atau pengen jadi pilot? Semua akan dibahas di Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 10 sampai 11. Kelas Inspirasi bersama RRI Batam. Masih bersama dengan Kelas Inspirasi di Pro 2 RRI Batam, dan juga kita masih tersambung bersama dengan Bapak Tubagus Pamungkas di line telepon. Halo Pak Tubagus. Iya, halo Deno. Boleh cerita lagi dikit dong Pak, gimana sih rasanya menjadi dosen, atau profesi dosen ini sebenarnya tuh bagaimana sih Pak kalau dari point of view-nya Pak Bagus? Oke. Jadi menjadi seorang dosen itu menurut saya cukup sangat menyenangkan ya. Banyak hal-hal positif yang bisa saya dapatkan, dan juga banyak positif yang bisa kita berikan juga pada mahasiswa, karena memang kelebihannya cukup banyak ya, dari sisi interaksi dengan orang lain. Misalkan kalau jadi seorang dosen itu kan setiap saat, setiap semester kita selalu bertemu dengan orang-orang baru. Jadi bertemu dengan orang baru itu adalah salah satu hal yang menyenangkan jadi seorang dosen. Kemudian tidak hanya mengajar kita, Denok. Ada penelitian juga yang harus kita lakukan. Kemudian ada pengabdian masyarakat juga yang harus kita lakukan. Jadi memang banyak hal positif dan juga manfaat-manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat juga dengan menjadi seorang dosen. Kemudian waktunya juga cukup fleksibel menjadi seorang dosen, Denok. Itu adalah salah satu hal yang menyenangkan juga. Jadi mungkin untuk sobat kreatif yang ingin jadi dosen, tadi seperti ditanyakan oleh Denok, apakah harus kumlot? Tidak, gitu, tidak harus kumlot. Jadi memang langkah awal memang paling tidak memang standar IPK yang pertama adalah di atas standar menjadi seorang dosen. Kalau memang harus lulus S1, berarti lulus S1-nya IPK minimalnya adalah bisa melanjutkan S2. Misalkan beberapa S2 kan mencaratkan IPK-nya di atas 3,25 seperti itu ya. Jadi tidak harus kumlot, misalkan IPK kita 3,3. Nah itu kan bisa melanjutkan S2. Nah sama halnya kita lulus S2. Cara menjadi seorang dosen kan kebanyakan kampus mencaratkan IPK minimal adalah 3,25. Jadi tidak mencaratkan kumlot seperti itu. Baik. Jadi misalkan sobat kreatif ingin jadi seorang dosen, berpikir bahwa harus kumlot. Itu sebenarnya standarnya terlalu tinggi seperti itu ya. Tapi stigmanya tuh kan seperti itu kan Pak. Jadi seorang dosen itu harus yang pinter gitu, harus yang secara akademis itu catatannya itu perfecto begitu loh Pak. Iya betul. Tetapi kan tidak hanya akademik aja yang memang disyaratkan untuk menjadi seorang dosen. Performa juga perlu ya. Baik. Attitude juga perlu. Jadi memang misalkan gini, ada sebuah lowongan dosen misalkan. Ketika sobat kreatif IP-nya 3,4 nih. Ada juga saingannya yang IPK-nya 3,8. Belum tentu yang diambilnya 3,8. Bisa aja yang 3,4. Tetapi performanya cukup bagus. Komunikasinya bagus. Jadi diperlukan skill juga untuk menyampaikan informasi dan juga mentransfer ilmu kepada mahasiswa. Jadi tidak hanya harus IPK-nya tinggi. Percuma juga kalau IPK-nya tinggi tetapi tidak bisa mengkomunikasikan sebuah hal baru kepada mahasiswa, kan seperti itu, Denok. Performa itu tadi ditunjukkan ketika interview begitu ya Pak ya? Salah satunya seperti itu. Oke, baik. Terus Pak, asiknya jadi dosen selain yang tadi Bapak sebutkan apa lagi sih? Iya, yang jelas hubungan antara dosen dengan mahasiswa kan tidak hanya di ruang kelas saja, tidak hanya di lingkup kampus saja. Ketika mahasiswa itu sudah lulus, hubungan antara dosen dengan mahasiswa tetap berjalan. Jadi semakin lama kita mengajar, semakin banyak mahasiswa kita ajar, semakin banyak interaksi, akan semakin banyak relasi seperti itu. Ketika mereka lulus, pasti kan mereka akan menduduki berbagai bidang di berbagai instansi seperti itu ya. Jadi semakin banyak jam terbang kita, otomatis semakin banyak mahasiswa, akan semakin banyak mahasiswa yang kita ajar. Ketika mereka lulus, mereka akan berkarir
dan pastinya nanti akan menjadi stakeholder kita juga gitu. Iya. Jadi, secara nggak langsung siklusnya seperti itu begitu ya Pak ya? Banyak relasi pada akhirnya. Makanya ketika kita menjadi dosen pun semaksimal mungkin berusaha untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan mahasiswa agar nantinya ketika mereka sudah menduduki jabatan ataupun sudah berkarir di bidangnya masing-masing, kita tetap bisa menjaga komunikasi dengan baik seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan Pak di 0811-691-5502 dari Farhan di Bengkong. Pak Bagus, selamat pagi, Assalamualaikum katanya. Iya, waalaikumsalam. Pak, bosan nggak sih jadi dosen Pak? Gitu-gitu masuk kelas, terus habis itu ngerjain dokumen. Sempat nggak sih Bapak merasa bosan ketika menjadi dosen? Kalau bosan, jawabannya sangat tidak ya. Sangat tidak bosan. Karena tadi kita setiap saat menemukan hal baru dan setiap saat menemukan orang baru yang harus kita jalin tadi, sehingga memang tingkat kebosanan kita sangat kecil gitu. Tingkat kebosanan kita sangat kecil. Jadi dengan hal-hal yang baru itu kan justru bisa menambah semangat kerja kita juga, Denok. Baik. Kalau dicintai sih sebenarnya nggak bosen ya Pak ya? Iya, sebenarnya pekerjaan apapun kalau dicintai tidak akan membosankan ya. Betul. Nah tadi semoga menjawab pertanyaan dari Farhan di Bengkong. Nah ini ada lagi ini dari Rani di rumah aja. Rani di rumah aja. Selamat pagi Pak Bagus. Jadi dosen itu harus sekolah kayak guru dulu nggak sih? Sekolah kayak guru maksudnya? Iya, jadi pertanyaan segitu. Jadi dosen harus sekolah kayak guru dulu nggak? Kak. Tidak, kalau guru kan ketika misalkan Rani lulus S1, terutama S1 di jalur pendidikan gitu ya. Jalur pendidikan bisa menjadi seorang guru, tapi kalau ingin menjadi seorang dosen harus melanjutkan lagi di jenjang S2 terlebih dahulu, seperti itu Rani. Baik. Seperti yang tadi udah dijelasin di awal ya sebenarnya ya Pak ya. Banyak juga pendengar yang khawatir kalau S2 tuh khawatirnya biayanya mahal dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya gini, pemerintah maupun instansi swasta itu sebenarnya banyak sekali menyediakan beasiswa, Denok. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir. Sama halnya seperti saya, S2. S2 saya bisa dibilang tidak mengeluarkan uang sepeser pun karena mendapatkan beasiswa. Itu cari tahu beasiswanya dari mana tuh dulu kalau Bapak tuh Bagus? Sama juga S3 sekarang saya juga kembali mendapatkan beasiswa. Jadi beasiswa itu dari pemerintah tidak hanya free SPP, tetapi juga mendapatkan kayak semacam living cost. Living cost itu adalah uang bulanan. Uang bulanannya itu sangat bisa mengcover kebutuhan kita selama sebulan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan S2 itu beberapa kampus memang menyediakan informasi beasiswa. Ada beasiswa yang di awal seleksinya, ada beasiswa yang ketika kita sudah kuliah dulu nih. Ketika kita sudah kuliah, baru ada beberapa tawaran beasiswa. Banyak sekali instansi swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri yang menawarkan beasiswa di jenjang S1 dan juga S2, Denok. Itu carinya di mana Pak informasinya? Iya, nyarinya sebenarnya kalau kita cari di internet banyak sekali informasi beasiswa dan intinya adalah kita bisa mencari informasi tadi dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang dicari. Misalkan gini, ada sebuah instansi yang menempatkan beasiswa di beberapa kampus yang misalkan gini, terakselerasi A dan B. Yang dicari adalah jurusan berkaitan dengan teknik, misalkan seperti itu. Kalau misalkan kita jurusannya ekonomi, ya nggak mungkin kita bersaing di situ ya. Benar. Jadi menyesuaikan dengan kualifikasi pendidikan kita juga. Misalkan kita S1-nya katakanlah, saya S1-nya matematika murni. Ketika ada tawaran beasiswa nih katakanlah di jurusan ekonomi S2, karena saya S1-nya matematika, saya mungkin akan kalah bersaing gitu. Jadi saya akan menyesuaikan cari beasiswa yang sama-sama di matematika, seperti itu, Denok. Berarti itu juga berpengaruh ya Pak ya? Iya. Terus juga harus telaten juga nyarinya, jangan gampang nyerah juga gitu ya Pak. Iya, jangan gampang nyerah, betul. Karena sebenarnya banyak sekali loh informasi beasiswa. Pernah gini, ada beasiswa dari Indonesia, salah satu instansi yang akan memberangkatkan mahasiswa untuk kuliah ke luar negeri. Dicari 1.000 orang. Yang daftar pada saat itu hanya 440 sekian. Nggak sampai setengahnya loh. Jadi pertanyaannya adalah, apakah informasinya kurang diterima oleh masyarakat atau masyarakat belum berani melanjutkan kuliah seperti itu. Oke, baik. Padahal sebenarnya wadah itu tuh sudah ada begitu ya? Betul. Tuh jadi, sahabat kreatif bisa ternyata. Iya.
banyak sekali tawaran beasiswa yang diberikan oleh tadi sekali lagi baik instansi pemerintah maupun swasta, itu banyak sekali tawaran-tawaran. Hanya saja memang kita harus sangat giat seperti Denok tadi bilang untuk mencari informasi beasiswa tadi. Harus telaten ya Pak ya. Iya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Zahra di Tiban. Assalamualaikum Pak Tubagus. Waalaikumsalam Zahra. Bapak, cara tahu ada lowongan dari satu universitas untuk mencari dosen itu bagaimana sih Pak? Terima kasih. Oke, ya Zahra. Gini, kalau kita bicara dulu di wilayah Provinsi Kepri ya. Di Provinsi Kepri itu kan ada sekitar 35 kampus yang terbagi menjadi universitas, kemudian institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik, dan seterusnya ada sekitar 35. Bisa dibayangkan, sangat banyak sebenarnya. Artinya, peluang untuk menjadi dosen di Kepri juga cukup besar. Belum lagi kalau kita bicara Indonesia. Indonesia itu ada sekitar 4.500 kampus. Kalau kita lihat jumlah dosen di Indonesia kan ada sekitar 250.000 dosen. Dan sebenarnya kebutuhan dosen akan setiap tahun akan terus ada, semakin meningkat gitu ya. Kalau kita ingin tahu, cari informasi, yang jelas gini, beberapa kampus memang memberikan informasi itu secara umum gitu, mempublish gitu ya, kebutuhan seorang dosen. Sedang dicari dosen misalkan teknik mesin dengan kualifikasi minimal S2 gitu. Tetapi ada beberapa kampus juga yang memang informasi itu tidak istilahnya tidak bisa kita dapatkan secara langsung gitu. Jadi memang kadang informasi-informasi itu kita juga perlu inisiatif untuk mengajukan lamaran pada saat mungkin tidak ada informasi lowongan gitu. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Siapa tahu nanti pada saat kampus tersebut membutuhkan atau mungkin pada saat ini membutuhkan bisa segera dipanggil. Baik. Jadi bisa nyarinya di website universitasnya. Apakah Betul. ada lowongan secara terbuka atau ya udah sebar aja gitu ya, Pak ya? Iya. Lamarannya. Oke. Tentu saja yang kita bidik juga sesuai dengan kualifikasi kita gitu ya. Baik. Nah, Pak, ini juga ada pertanyaan nih dari, nggak ada namanya, cuman nanyanya gini nih Pak. Profesi seorang dosen ini sekarang demand-nya masih tinggi nggak ya Pak? Terima kasih, mohon jawabannya. Iya, tentu saja masih tinggi tadi. Kayak kebutuhan dosen juga cukup tinggi karena tadi kita melihat rasio ya, rasio dosen dengan kampus, kemudian selalu ada perkembangan kampus-kampus baru, otomatis dengan pembukaan kampus baru akan membutuhkan dosen-dosen baru juga. Dan dosen biasanya kalau kampus baru kan nggak cuma 1-2 yang dicari, kadang sampai 100-200 orang dosen seperti itu. Jadi memang kebutuhan dosen terutama di Indonesia itu sangat tinggi sekali dari tahun ke tahun. Baik dosen untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, maupun perguruan tinggi yang di bawah naungan Kementerian Agama. Seperti itu, Denok. Jadi nggak usah khawatir kalau memang kita ingin menjadi seorang dosen, sudah melanjutkan S2, yang penting kita terus berusaha untuk mencari informasi dan cari lowongan. Dan satu hal sebenarnya, kita harus mencari celah kira-kira peluang terbesar itu di mana gitu. Baik. Itu ngekernya atau ngelihatnya itu bagaimana Pak? Kalau dari pengalamannya Pak Tubagus nih. Gini, kalau misalkan terutama untuk yang masih SMA nih, belum sempat memutuskan untuk kuliah gitu ya. Ketika kita mengambil jurusan S1, kalau memang kita sudah punya passion, misalkan kita sudah sangat minat nih di teknik industri misalkan. Oke, memang minatnya di situ, silakan fokus di teknik industri. Tapi kalau misalkan kita masih ragu nih, saya bahasa oke, matematika oke misalkan seperti itu ya. Misalkan ada seorang siswa yang seperti itu. Kita sarankan mending mengambil jurusan seperti yang bisa digunakan di semua program studi ataupun jurusan. Misalkan silakan mengambil jurusan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau mungkin matematika. Kenapa? Karena jurusan-jurusan itu dibutuhkan di semua jurusan seperti itu. Jadi misalkan ketika kita memutuskan saya ingin mengambil jurusan bahasa Inggris, ingin jadi dosen bahasa Inggris. Peluangnya sangat besar. Kenapa? Karena dosen bahasa Inggris pasti mengajar di semua fakultas. Pangsa pasarnya juga lebih luas begitu ya Pak ya? Betul ya. Jadi bisa ngajar di fakultas ekonomi, bahkan di pertanian, di kedokteran, di teknik, dan seterusnya seperti itu. Baik, itu bisa jadi salah satu tips tuh buat tadi yang nanya, semoga terjawab. Ada ini terakhir sebelum kita rehat kembali dari Joko di Batu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus dan juga Kak Tiara pengen tanya nih, jadi seorang dosen tuh gajinya cukup gak sih buat memenuhi kehidupan sehari-hari? Monggo silakan dijawab. Iya, yang jelas gini,
kalau kita bicara salary ya pada saat menjadi dosen awal tadi seperti tadi saya sampaikan di jabatan fungsional ada 5 staf pengajar, asisten ahli, lektor kepala dan juga profesor. Pasti tentu saja mempunyai sebuah jenjang, termasuk juga salary-nya juga pasti berjenjang. Ketika di awal mungkin ya oke lah katakanlah cukup aja gitu, lebih dari cukup gitu. Tetapi jangan salah, menjadi dosen itu bukan cuma salary aja yang ada, tetapi tunjangan dari pemerintah juga cukup banyak. Itu baik untuk dosen kampus negeri maupun dosen swasta. Jadi ada yang namanya sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen itu juga nominalnya setiap bulannya lumayan. Kemudian ada tunjangan-tunjangan lain, seperti misalkan tunjangan struktural. Kemudian ada juga di luar salary itu honor-honor kayak honor nguci, honor bimbing, kemudian kegiatan-kegiatan di luar akademik, dan seterusnya itu semua akan ada perhitungannya. Kalau dinominalkan menjadi dosen mungkin pada saat awal menjadi seorang dosen mungkin ya kalau dibilang digitnya berapa 7 digit lah ya, 7 digit gitu. Masih di bawah, mungkin kalau secara umum gitu ya, secara umum masih di bawah 7 juta mungkin seperti itu. Tapi ketika sudah beberapa tahun mengajar, saya yakin untuk saat sekarang ini sudah di atas 7, 8, 9 seperti itu. Tapi kalau untuk bujang, untuk starter segitu udah cukup banget lah buat menghidupi lifestyle ya Pak ya. Betul. Sudah sangat cukup gitu. Nanti berjenjang nambah lagi ya kan Pak. Baik, ini kita mau rehat dulu sejenak waktu bagus. Masih ada beberapa pertanyaan ini yang masuk lagi. Dan buat sahabat kreatif yang masih penasaran, mumpung kita masih punya sekitar 12 menit lagi nih untuk diskusi di kelas inspirasi, kamu bisa kirimkan pertanyaan kamu di 0811 6915502 atau di via telepon di 463371. Kita rehat sejenak dulu ya Pak Bagus ya. Tetap di kelas inspirasi bersama dengan RR. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhoi FM, suara kreativitas. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Sampai kapan pandemi ini akan berakhir, kita tidak tahu. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Menurut Portal Informasi Indonesia di Tiongkok, bandara sudah mulai dibuka. Penumpang yang baru turun dari pesawat harus melalui pemeriksaan klinis. Selain itu, penumpang akan diberi QR Code untuk melacak pergerakan orang itu selama berada di kota tersebut. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pengen jadi dokter? Atau pengen jadi pilot? Semua akan dibahas di kelas inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 10 sampai 11. Kelas inspirasi bersama RRI Batam. Kelas Inspirasi bersama RRI Batam masih menemani Anda di sesi terakhir. Kita sudah masuk di menit ke-52 lepas dari jam 10 pagi. Nah, ini udah terkumpul banyak sekali pertanyaan dan kita juga masih tersambung di line telepon bersama dengan Pak Tubagus. Halo Bapak. Iya, halo juga. masih stay di sana ya Pak ya? Iya, itu yang memberikan inspirasi ya. Aduh, terima kasih sekali loh Bapak. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di line interaktif, cuman ini agak lucu-lucu nih Pak. Yang pertama ini agak intermezzo ya. Pak dari Yuni di Batam Center. Selamat pagi Pak Tubagus. Selamat pagi Yuni. Pak, pernah nggak sih punya pengalaman lucu sebagai seorang dosen sampai dengan sekarang yang nggak bisa dilupain? Boleh dong cerita Pak? Iya, pengalaman lucunya tentu saja gini, ketika awal menjadi seorang dosen gitu ya, ketika awal menjadi seorang dosen, pada saat itu tentu saja usianya masih sangat muda ya, masuk kelas, ternyata saya paling muda di kelas, jadi mahasiswanya saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak, sebagian berseragam dinas seperti itu, jadi pertama yang saya lakukan adalah grogi gitu, kenapa? Saya paling muda gitu. Ya sudah, tapi dengan komunikasi yang baik dan mahasiswa juga cukup asik dan kooperatif gitu. Jadi yang awalnya saya nervous, grogi, ketika mahasiswa cukup kooperatif, jadi akhirnya pembelajaran tetap berjalan seperti biasa. Beberapa kali memang saya masuk kelas cukup kaget. Mahasiswa saya tanya gitu. Ternyata memang mahasiswa yang pada saat itu memang sedang mengambil program S1. Baik.
Jadi pernah kejadian begitu ya Pak ya, ternyata Iya, mahasiswanya lebih senior, lebih senior daripada dosennya begitu ya. iya betul Mbak. Mau terlalu menggurui takutnya nanti salah gitu deh, tapi Iya. memang harus jadi guru gitu ya. Mm. Nah ini juga ada dari Ciko di Tiban. Bapak, cara Bapak kalau dapat mahasiswa yang susah nerima materi itu gimana sih mengatasinya? Iya, di dalam sebuah kelas tentu saja kemampuan mahasiswa tidak sama persis gitu ya. Memang ada yang mempunyai kemampuan cukup cepat menangkap materi, apalagi materi statistika kan memang harus fokus ya, harus konsentrasi. Ada beberapa mahasiswa mungkin yang sedang-sedang saja, dijelaskan sekali, cukup paham, dijelaskan 2 kali, semakin paham. Tapi ada juga yang mahasiswa sekali, 2 kali, 3 kali memang tidak mudah untuk memahami statistika. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah silakan coba didiskusikan dulu dengan teman gitu. Jadi kalau memang harus saya jelaskan lagi yang keempat kali, mungkin nanti bisa-bisa waktunya habis untuk fokus pada mahasiswa tersebut. Jadi saya sarankan diskusi dulu terhadap teman. Kalau memang masih belum jelas, silakan nanti bisa berjumpa saya di ruangan untuk diskusi lebih lanjut. Memang ada kadang saya temukan 1-2 orang mahasiswa yang memang belum bisa mengikuti standar dari teman-temannya. Tetap aja kita harus memberikan perlakuan, artinya tidak membiarkan begitu saja, walaupun kalau secara usia mereka cukup dewasa, cukup belajar mandiri, tapi kalau memang masih ada kesulitan, kita masih membuka kesempatan untuk diskusi gitu. Pernah nggak sih Pak dapat mahasiswa yang dia tuh saking benar-benar gemesnya nggak ngerti tuh sampai ngejar-ngejar gitu nungguin Bapak pengen belajar di luar jam kuliah gitu, pernah nggak? Iya, pernah sekali. Gitu. Pernah. Jadi memang beberapa kali mahasiswa yang belum jelas statistika, tapi masih penasaran gitu, masih ingin tahu tentang statistika itu, apalagi misalkan berkaitan dengan sebuah pembuktian hipotesis misalkan seperti itu. Jadi mahasiswa itu biasanya mereka akan berkerumun untuk minta dijelaskan ulang. Kadang pernah saya alami pulang, ada beberapa kampus memang yang buka sampai malam gitu ya. Selesai ngajar jam 9:30 malam, mereka masih menunggu dan setia sampai jam 10 malam untuk bisa mendapatkan penjelasan terhadap sebuah materi khusus gitu. Karena memang mereka khawatir besok ujian nggak bisa mengerjakan. Tapi saya memberikan apresiasi, artinya mereka punya keingintahuan yang cukup besar, artinya mereka sebenarnya punya potensi gitu. Walaupun pada saat awal mereka belum jelas, ketika sudah jelaskan, mereka sedikit memahami, artinya mereka punya keingintahuan, penasaran terhadap sebuah ilmu. Buat saya itu merupakan sebuah nilai lebih lah. Baik. Daripada melihat mahasiswa yang nggak tahu, diam saja. Yang masa bodoh gitu ya kan Pak. Ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita ke segmen terakhir. Ada dari Puput di Tiban. Selamat pagi Pak Tubagus, saya Puput di Tiban. Iya, jadi, selamat pagi juga Puput. Selama pandemi kan kampus libur nih Pak. Nah, ada yang berubah nggak sih dengan metode pembelajaran Bapak? Iya, tentu saja berubah ya. Biasanya memang kita tatap muka secara langsung, tapi karena ada pandemi COVID-19 ini memang kita harus membatasi berinteraksi secara langsung. Salah satu alternatifnya memang kita harus pembelajaran secara online seperti itu. Memang pada awalnya tidak terbiasa, mahasiswa juga tidak terbiasa, tapi semakin kesini kan semakin menjadi sebuah hal yang biasa seperti itu. Harus sudah memang menyesuaikan dengan keadaan begitu ya Pak ya? Betul. Tapi berjalan lancar-lancar aja tuh Pak? Iya, memang pada awalnya membutuhkan waktu kerja kita menjadi lebih besar. Artinya gini, kalau misalkan kita bisa menuliskan rumus-rumus di papan tulis kan cepat gitu ya, dengan menggunakan spidol atau promethean gitu kan, cepat menggunakan penjelasan rumus. Tapi kalau memang kita harus mengetik rumus itu kan butuh waktu lagi seperti itu. Jadi apalagi di sini kan statistika ya Pak ya? Iya betul. Jadi memang harus menyiapkan waktu yang lebih lagi seperti itu. Baik, terakhir Pak Tubagus untuk menutup pesan dan juga semangat dong buat teman-teman atau sahabat kreatif nih yang sekarang ingin meraih cita-citanya menjadi seorang dosen. Iya, betul. Menjadi dosen adalah salah satu profesi yang mulia, meskipun kita tahu bahwa semua profesi itu adalah mulia karena memberikan sebuah manfaat kepada masyarakat, tetapi dengan menjadi dosen, kita bisa memberikan manfaat lebih lagi, dan jangan takut kalau misalkan sobat kreatif ini nggak pintar-pintar amat, tapi di atas standar, ingin menjadi dosen, yang penting kita berusaha untuk bisa mencapai menjadi seorang dosen, tadi dengan standar-standar tertentu, tentu saja karena kita melihat bahwa peluang menjadi seorang dosen di Indonesia itu cukup besar. Jadi nggak usah khawatir ketika kita kuliah tinggi, takut nggak kebagian kampus, nggak usah khawatir.
kampus itu di Indonesia, dia tadi sudah saya sampaikan lebih dari 4.000 ya, lebih dari 4.000. Jadi peluang menjadi seorang dosen itu cukup besar. Yang penting kita bisa berkompetisi. Dan satu lagi, kalau misalkan kita menguasai sebuah ilmu, jangan lupa kita juga harus punya additional skill ya, ada punya skill tambahan di luar ilmu tersebut. Misalkan gini, Denok misalkan jago di akuntansi. Ketika akan menjadi dosen akuntansi, harus punya skill tambahan. Misalkan saya mahir akuntansi, tapi saya juga bisa bahasa Mandarin. Itu pasti akan punya nilai lebih seperti itu. Jadi tambahkan additional skill untuk sobat kreatif tadi, agar bisa menjadi nilai lebih pada saat bersaing dengan kompetitor untuk bisa merebutkan kursi menjadi seorang dosen, apalagi di kampus-kampus ternama seperti itu, Denok. Baik, terima kasih banyak Pak Tubagus untuk obrolan kita di pagi hari ini, seru sekali dan juga banyak memberikan tips-tips dan juga insight nih untuk sahabat kreatif yang pengen jadi dosen. Tuh, ternyata stigma kalau dosen tuh harus cum laude terbantahkan ya pagi ini ya. Terima kasih atas waktunya Pak Tubagus, tetap sehat selalu, stay safe, stay healthy, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Pak Tubagus. Baik sahabat kreatif, itulah tadi kelas inspirasi kita untuk hari ini dengan topik menjadi seorang dosen. Kamu tetap bisa menyaksikan untuk siaran kita di pagi hari ini di YouTube RRI Batam untuk edisi Senin 22 Juni 2020 dengan keyword menjadi seorang dosen. Jangan lupa di-subscribe juga ya YouTube-nya RRI Batam. Baik, kalau begitu Tiara tutup dulu untuk diskusi kita di pagi hari ini di kelas inspirasi. Jangan lupa terus saksikan kelas inspirasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 10 hingga jam 11 pagi. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline, dan Denok Mutiarawati masih akan menemani kamu di program selanjutnya. Baru saja kita ikuti kelas inspirasi bersama RRI. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. 1, 2, 3, kelas ditutup. Kelas ditutup.